Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم فصل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بالتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنات تمحوها وخالق الناس بخلق حسن. صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Puji dan syukur mari sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat dan karunia-Nya, taufik dan hidayahnya kita bisa hadir berkumpul di masjid ini untuk menunaikan solat Jumat berjamaah. Selawat dan salam tak lupa kita sampaikan keharibaan Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menuntun kita, membimbing kita umatnya menuju jalan yang Allah ridhoi. Mudah-mudahan di hari yaumil mahsyar kelak Allah akan pertemukan kita dengan beliau dan mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, mengawali khutbah hari ini khatib menghimbau kepada kita semua, mari tingkatkan kualitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kata Allah, orang yang paling mulia bukanlah orang yang paling tinggi pangkat dan jabatannya. Orang yang paling mulia bukanlah orang yang paling kaya, yang paling banyak hartanya di muka bumi ini. Orang yang paling mulia itu kata Allah adalah orang yang paling bertakwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Maka dari itu mari kita tingkatkan kualitas ketakwaan kita kepada Allah supaya kita termasuk dan tergolong orang-orang yang mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah. Pada kesempatan ini khatib ingin menyampaikan kepada kita semua bahwa ada satu pesan yang disampaikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dari yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi dari seorang sahabat Abdullah bin Salam. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, orang yang ingin selamat sampai ke surga maka harus melakukan amalan-amalan yang baik. Maka kita hari ini kalau ditanya pasti ingin selamat dunia, ingin juga selamat di akhirat sampai ke surganya Allah. Karena dalam lantunan doa yang senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Kita mohon kepada Allah, berikan kami keselamatan di dunia dan juga keselamatan di akhirat. Dan ini senantiasa di setiap selesai solat pasti kita doakan kepada Allah. Maka kata Rasul, ketika kita ingin selamat sampai menuju surganya Allah, ada amalan-amalan yang harus kita lakukan untuk mendorong doa kita itu makbul dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama, kata Rasul adalah afsus salam. Menebarkan salam. Afsus salam ini bukan hanya kita ketika berjumpa mengucapkan salam, tapi lebih dari itu. Afsus salam, tebarkan keselamatan kata Rasul. Dimanapun kamu berada, dimanapun rumahmu, dimanapun tempat tinggalmu. Kalau kamu berada di situ, maka tebarkanlah keselamatan dari dirimu, dari lisanmu,
Jangan sempat kau berkata-kata buruk. Jangan sempat kau menyebar hoak. Jangan sempat kau memfitnah orang lain. Jangan sempat kau mengadu domba. Jangan sempat kamu adalah mencela orang lain. Maka tebarkan salam. Dengan lidah kita berkata baik. Dengan hati kita yang tidak terus berprasangka buruk kepada orang lain. Dengan hati kita yang senantiasa mengajak orang berbuat baik dan dalam ketaatan kepada Allah. Maka dimanapun kita berada, keberadaan kita itulah yang menebarkan keselamatan kepada orang lain. Kita hadir bertetangga, maka tetangga kita merasa nyaman dengan kehadiran kita. Kita hadir di lingkungan kita merasa aman dan selamat dengan adanya kita. Jangan sampai dengan kehadiran kita, adanya kita di tempat tersebut, orang merasa resah, orang merasa tidak nyaman, orang merasa ketakutan karena tidak ada nilai-nilai salam, nilai-nilai keselamatan yang kita tebarkan di tempat kita berada. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah. Yang kedua, wa at'imut ta'am, memberikan makan. Artinya uang yang kita cari, harta yang kita usahakan, jangan hanya terpaku pada diri kita. Jangan hanya yang memakan harta itu adalah kita. Usahakan orang lain bisa kita berikan dari harta yang kita cari itu. Terutama adalah orang-orang yang susah, orang-orang yang kelaparan. Bukankah kata Allah dalam surah Al-Ma'un, ara'aital ladzi yukazzibu bid-din, tahukah kamu siapakah orang yang mendustakan agama? Di antaranya adalah fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu ala ta'amil miskin. Orang yang menghardi anak yatim kata Allah. Kemudian orang yang tidak mau memberi makan orang miskin. Maka kata Rasul, ketika kita ingin mulus jalan kita menuju surga, maka kita harus membiasakan diri untuk peduli terhadap sesama, terutama orang yang susah, orang yang kelaparan, orang fakir dan miskin. Karena ketika kita memberi, maka pemberian kita itu akan diberikan ganjaran oleh Allah Subhanahu wa taala hingga 700 kali lipat diganti oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan ada yang ketakutan, jangan ada yang merasa cemas ketika memberikan hartanya kepada orang lain, memberi makan orang lain seakan-akan berasnya habis, uangnya berkurang. Maka kali-kali Allah ketika kita berikan harta kita, kita berikan makan orang fakir dan miskin, maka Allah akan ganti 700 kali lipat, diberikan ganti oleh Allah dari harta yang kita berikan sebagai infak ataupun sedekah. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah. Kemudian yang ketiga, wasilul arham, sambung silaturahim. Hari ini kita adalah berada di tahun politik. Kita sebentar lagi di bulan November akan pemilihan kepala daerah, akan memilih bupati dan wakil bupati. Dan sudah ditetapkan ada 3 pasangan calon yang akan mengikuti kompetisi menjadi bupati dan wakil bupati periode yang akan datang. Maka hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, kita yakin dan percaya bahwa kita saja satu keluarga, belum tentu sama pilihannya, belum tentu sama cara menilai dan memandang calon tersebut. Apalagi satu desa, apalagi satu kecamatan, apalagi satu kabupaten, pasti berbeda pilihan, berbeda pendapat, berbeda orang yang akan dimajukan dan diunggulkan. Maka dari itu, siapapun pilihan kita, siapapun orang yang kita yakini baik, siapapun orang yang kita yakini adalah bisa memberikan kebaikan kepada kita, keluarga, masyarakat, dan bangsa kita ini, maka pilihlah dia dengan santun dan jangan gara-gara berbeda pilihan lalu kita bermusuhan. Jangan gara-gara beda pilihan lalu kita tidak cakapan, tetangga dengan tetangganya tidak akur, saudara kandung dengan saudara kandungnya tidak lagi bersaudara, seakan-akan jauh. Orang yang rumahnya berhadapan tidak lagi teguran. Maka inilah fenomena yang akan terjadi, yang kata Rasul, ini jangan sampai terjadi karena umat Islam itu bersaudara. Innamal mu'minuna ikhwah fa aslihu baina akhwaykum wattaqullaha la'allakum turhamun, kata Allah dalam surah Al-Hujurat ayat 10. Sesungguhnya orang mukmin itu bersaudara.
Maka ketika ada perselisihan, perbedaan di antara saudaramu, maka damaikan, kata Allah. Semoga Allah memberikan rahmat dan kasih sayangnya untuk kamu. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, jangan karena beda pilihan, mengagungkan satu pilihan, satu kandidat, lalu kita menjelekkan yang satu, sehingga ada kawan kita, ada tetangga kita yang beda pilihannya, rela dia berantem, rela dia adu jotos dengan kita. Karena kenapa? Lisan kita yang tidak bisa kita jaga untuk keharmonisan dan silaturahim antara sesama kita. Maka hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, siapa yang tidak menjaga silaturahim, siapa yang memutuskan silaturahim, kata Rasul, la yadkhulul jannah qati'un. Siapa yang memutuskan silaturahim tidak akan masuk surga, walaupun amalannya segudang, walaupun solatnya tidak pernah berhenti, walaupun sedekah infaknya banyak, tapi ketika silaturahim dia putuskan, tidak akan pernah masuk surga, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka harus kita antisipasi bagaimana kita tetap kondusif, tetap harmonis dalam menentukan siapapun yang akan kita pilih. Jangan sampai saudara kandung pecah, tetangga dengan tetangga tidak akur, suami istri cerai karena hanya beda pilihan. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, yang ketiga, wasullu bil lail wan nasud ni'am. Salatlah di tengah malam, kata Rasul, di saat orang lain tidur. Artinya tahajudlah. Adukan kepada Allah apa keluhan kita. Adukan kepada Allah, mohon kepada Allah petunjuk apa yang terbaik untuk kita. Ada kesulitan kita, mohon dilapangkan oleh Allah. Ada dosa kita, mohon ampun kepada Allah. Karena di saat orang tidur kita ibadah kepada Allah, maka doa kita juga akan makbul, mustajab, akan didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam surah Al-Isra ayat 79, Allah Subhanahu wa taala tegaskan, wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa ayyab'asaka maqaman mahmuda. Kata Allah, bertahajudlah di sepertiga malam. Asa ayyab'asa rabbuka maqaman mahmuda. Maka dengan tahajud itu, kata Allah, Allah akan mengangkat derajatmu pada tempat yang paling mulia. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, ibadah tahajud tidak semua orang bisa melakukannya, tidak semua orang bisa mengerjakannya. Hanya orang-orang yang terpilih yang bisa melakukan tahajud. Maka jadikanlah diri kita orang yang dipilih Allah, orang yang diberikan derajat mulia di sisi Allah. Karena ada orang yang bangun tengah malam hanya untuk buang air kecil dan kemudian tidur kembali tanpa teringat dia untuk melakukan tahajud. Ada orang yang bangun tengah malam hanya untuk nonton bola. Dia tidak terpikir bahwa ada ibadah mulia di sepertiga malam tersebut. Ada orang yang bangun tengah malam hanya karena melihat rumahnya ada maling atau tidak. Dia tidak sempat memikirkan bahwa ada ibadah tahajud yang diperintahkan Allah untuk mengangkat derajat kita yang mulia. Maka kita hari ini, kata Rasul, ketika ingin masuk surga, selamat kita sampai ke surganya Allah, jangan lupa bertahajudlah, mohon ampun kepada Allah. Dan semua apa keluhan kita, apa kesulitan kita, apa keinginan kita, adukan kepada Allah. Mudah-mudahan di sepertiga malam tersebut semua doa kita akan dikabulkan oleh Allah, dan Allah akan mengangkat kita ke tempat yang paling mulia. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, inilah 4 hal yang agaknya bisa kita laksanakan terus menerus dengan ikhlas kepada Allah, kemudian istiqomah dalam melakukannya, maka insya Allah surga disiapkan oleh Allah untuk kita, mudah-mudahan insya Allah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati waz zikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim.